Shalom semua warga kerajaan, tanpa rasa sudah akhir dari bulan Juni dengan tema Faithful to the King. Pertama-tama kita tahu siapa Tuhan kita. His name is Amen. Nama Kristus Amen. Amen itu artinya loyal and trustworthy. Jadi kalau ada anak perempuan namanya Amina, ya sama, trustworthy. Nama yang bagus kan, jarang dipakai itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata, akulah saksi yang setia, the faithful witness. Dan dalam firman Tuhan, kita melihat akhir hidup daripada Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4, mulai ayat ke-9, dia berkata, Timotius untuk datang. He need a companion. Orang hebat pun seperti Rasul Paulus membutuhkan putra rohaninya untuk menguatkan dia. Karena dia kecewa, Demas telah mencintai dunia meninggalkan aku. Dia pergi ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tapi perhatikan ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. What a faithful friend. What a covenant brother, blood brother yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhir hidup daripada Rasul Paulus, dia juga sadar. Jemputlah Markus. Pak, ia kemari, dulu dianggap tidak berguna. Sekarang dia membutuhkan Markus sebab dia lihat potensi yang ada pada Markus. Saudara yang kekasih, jika kita tidak setia, karena sifat manusia. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, kasihmu kepadaku seperti embun yang pagi-pagi ketika matahari sudah lenyap. Ya, karena itu Tuhan izinkan kadang-kadang kesulitan seperti yang kita alami 2 tahun ini, supaya kembali kita berseru-seru pada Tuhan. Kesesakan membawa orang berseru-seru pada Tuhan. Kemakmuran membuat orang jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan tugas seperti Kreskes, seperti Galatia. Kalau Titus itu bukan meninggalkan, tapi memang ditugaskan. Tetapi companion tetap penting. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Only Luke is with me. Satu perkataan yang sangat melegakan. Mari kita berterima kasih buat Lukas-Lukas sekitar kita. Saudara, saya punya banyak teman, tapi sahabat tidak banyak. Sahabat itu tahu semua tentang kita, tetapi tetap mengasihi kita apa adanya. Hati-hati pada orang pura-pura jadi teman kita untuk cari kelemahan kita. Itu namanya roh Delilah. Delilah artinya yang melemahkan. Ya, jadi kita lihat di sini. Ada Demas-Demas dan yang lain ini. Rupanya mereka cuma palsu aja. Ya, karena itu saudaraku, kita mau belajar dari orang-orang yang setia. Yang setia sampai akhir. Di kaki pada salib. Cuma ada beberapa wanita dan Yohanes. Rasul Yohanes membuktikan dirinya sebagai sahabat yang paling setia. Karena itu saudaraku, ketika Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasih Yesus. Dia tahu itu anugerah Tuhan. Kan semua orang dikasih oleh Yesus, tapi murid yang mengasihi Yesus. Dia sebut dirinya murid yang mengasihi Yesus, bukan dikasih, yang mengasihi. Karena itu rupanya ada satu rahasia di sini. Mau tetap setia sampai akhir, mengasihi Tuhan. Obedient to the King and faithful to the end, to our King of Kings, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap daripada kita minta kesetiaan sampai akhir. Sebab Tuhan berkata, ketika aku datang, apakah mendapatkan iman di bumi? Yang dicari Tuhan apa? Yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kita dikenal sebagai saksi yang setia dari Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, we will reign with Him. God bless you. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Ya. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya angkat dari sepotong ya dari surat pertama Tesalonika pasal kelima ayat yang ke-19 ya, janganlah padamkan roh ya, bahasa Inggris do not quench the spirit. Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab kita akan segera menjumpai bahwa manusia itu diciptakan istimewa di hadapan Allah. Ya, bahkan istilah yang sering kita pakai,
manusia itu mahkota, ya, puncak dari ciptaan Allah. Tetapi pada saat yang sama Alkitab juga memberitahukan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, itu implikasinya banyak. Salah satunya adalah bahwa manusia kemudian dalam keberdosaannya itu dia mati secara rohani. Nah, dalam kondisi yang seperti itu maka tidak ada kemungkinan, ya saya garis bawahi ini sekali lagi, tidak ada kemungkinan manusia dengan kekuatan dan kemauannya sendiri datang kepada Allah. Tidak mungkin. Jadi kalau demikian, kalau ada seseorang yang datang kepada Tuhan, itu murni karena karya daripada Roh Kudus. Injil Yohanes memberitahukan kepada kita, Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan juga penghakiman. Dan itulah yang kemudian membuka jalan kepada pertobatan dan keselamatan. Ya. Dan itu adalah starting point dari kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita diciptakan baru oleh Roh Kudus, itu adalah starting point kita. Nah, sejak saat itu, pada saat kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, ini pun juga tidak lepas dari karya Roh Kudus. Dari itu sebabnya dari A sampai Z, ya, dari permulaan sampai akhirnya kehidupan kekristenan kita itu dikerjakan dan ditopang oleh Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kalau kita ketemu dengan perintah, ya, yang menjadi judul dari khotbah saya, janganlah padamkan roh, maka saudara, perintah ini menjadi perintah yang sangat serius sekali. Itu berarti kita tidak lagi memberi ruang kepada Roh Kudus untuk mempengaruhi, untuk bekerja, untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian konsekuensinya kita berhenti jadi orang Kristen. Betul atau tidak, saudara? Ya, nah mari sama-sama kita akan baca teks kita, saudara, karena teksnya pendek-pendek, kita baca sama-sama dengan suara keras, ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima mulai ayat 19 sampai 22, ya, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari saudara, saya mau tuntun kita semua untuk kemudian kita memahami dengan baik unit teks ini, saudara, ya. Pertama-tama kita pahami istilahnya terlebih dahulu, ya. Apa sih pengertian dari memadamkan itu? Bahasa Inggris sekali lagi, to quench, ya. Kalau bahasa Inggris kuno bukan do not quench tapi quench not, ya. Quench not the spirit. Ya, nah, apa arti memadamkan di sini, saudara? Nah, pengertiannya secara literal, saudara, kalau kita melihat sebuah sumber api, ya, katakanlah api yang sedang menyala, ya. Saudara, lalu saya datang, saya membawa lap basah, ya. Lalu saya mendatangi sumber api itu dan kemudian saya selimuti sumber api itu dengan lap basah, maka sudah dapat dipastikan sumber api itu akan mati. Ya, gambarannya kira-kira seperti itu, saudara. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan orang percaya, maka seorang yang memadamkan roh, dia sedang menekan, menahan, bahkan menghalangi pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, saudara perhatikan ini dalam bentuk
imperatif ya, perintah. Ya, dan dalam bentuk present, Saudara. Artinya seorang sudah mulai dengan Roh Kudus sebagai orang percaya, Saudara, lalu pada satu titik waktu dia mengatakan tidak, dia menutup pintu untuk Roh kemudian bekerja dalam kehidupannya, Saudara. Jadi dia katakan stop, sudah sampai di sini. Barangkali inilah yang Rasul Paulus khawatirkan ya dengan jemaat di Galatia itu. Masa kamu sudah mulai dengan Roh itu baik dan itu yang paling tepat, maka jangan sampai kemudian pada satu titik waktu kamu mengakhirinya dengan daging. Artinya Saudara tidak lagi membuka pintu untuk Roh berkarya dalam hidupnya. Nah, itu kira-kira pemahamannya Saudara, memadamkan roh, pengertiannya seperti itu. Nah, Saudara, saya kira kita semua yang suka belajar firman Tuhan ya sering ya kemudian kok ada perintah yang lain ya dalam Alkitab ya, apa bedanya ini dengan itu ya Saudara. Nah, umumnya ya ini kita kaitkan dengan mendukakan Roh Kudus ya. Kalau Saudara membaca di Efesus pasal 4, maka ada perintah juga di sana, jangan mendukakan roh. Lah, apa bedanya mendukakan roh dengan memadamkan roh? Saudara perhatikan di sini, ya. Kalau mendukakan roh itu terkait dengan dosa. Sama seperti kalau kita orang tua ya punya anak lalu kemudian kita sudah tanamkan nilai-nilai, aturan-aturan yang mereka harus taati ya. Saudara, katakanlah kamu boleh main sama temanmu jam 10 harus sudah ada di rumah, 10 malam, Saudara, ya. Lalu kemudian dia melanggar, ya, dan rupanya alasannya enggak jelas dan dia suka bohong-bohong. Itu mendukakan hati kita sebagai orang tua, ya. Nah, hal yang sama, Saudara, terjadi pada Roh Kudus. Ketika Allah sudah mewahyukan perintah-perintahnya, kebenarannya, hukum-hukumnya, titah-titahnya, kita semua sudah terekspos dengan itu, lalu kemudian dalam kelemahan kita, dalam kedagingan kita, lalu kita melanggar itu dengan sengaja, willfully ya. Nah, maka pada waktu itu kita mendukakan Roh Kudus. Saudara ingat? Waktu lalu saya kira waktu online ya saya pernah menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 itu ya. Dan saya menggarisbawahi fakta yang tidak akan pernah berubah. Bahwa hanya ada satu hal saja yang mendukakan atau memilukan hati Allah. Yaitu ketika kita umatnya berdosa di hadapannya. Dan itu tidak akan pernah berubah saudara. Tidak akan pernah berubah. Hanya dosa yang membuat hati Allah itu menjadi hancur, saudara. Nah, apa bedanya dengan memadamkan roh? Nah, memadamkan roh di sini pengertiannya, saudara, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa seseorang sudah mulai dengan baik, mulai dengan karya Roh Kudus, dia sudah diperbaharui, mati secara rohani dulu sebelum terima Tuhan Yesus, lalu kemudian sudah dihidupkan oleh Roh. Lalu satu titik waktu entah karena apa, kemudian dia mulai menolak karya Roh Kudus. Ya, dan dia memilih untuk menjalani kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Nah, pada waktu itulah dia sudah memadamkan roh. Nah, saya harap saudara dengan memahami istilah, membandingkannya dengan mendukakan Roh Kudus, maka kita semakin jelas saudara ya pengertiannya. Nah, tetapi tidak hanya sampai di sana. Saudara, maaf saya agak sedikit seperti PA di sini ya, ngajar sedikit gak apa-apa ya. Saudara, nanti di ujung pasti akan ada aplikasinya, jangan khawatir ya. Ini tidak hanya sekedar teori saja. Oke?
Puji Tuhan, saudara. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ya, karena perintah janganlah memadamkan roh itu dihubungkan dengan karunia bernubuat. Ya, saudara perhatikan ayat yang ke-20 ya. Janganlah padamkan roh, lalu disambung dan janganlah anggap rendah nubuat. Saudara, saya mau ajak kita untuk berimajinasi sedikit ya, membayangkan apa sih yang sesungguhnya terjadi di jemaat Tesalonika pada waktu itu sehingga Rasul Paulus harus menuliskan perkataan ini, perintah ini. Pasti ada stimulusnya. Nah, saudara bayangkan begini ya, mereka sedang berkumpul, nah tentu di rumah ya, bukan gedung gereja, rumah. Mereka lagi beribadah, saudara. Lalu tiba-tiba satu orang itu berdiri. Lalu mulai bernubuat dan mengatakan begini, saudara-saudara, sesungguhnya Kristus itu sudah datang. Dan kita semua tertinggal katanya. Yang lain sudah diangkat, kita semua tertinggal. Nah, saudara tidak heran kalau saudara membaca surat pertama Tesalonika, saudara akan menemukan Rasul Paulus banyak berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, untuk apa? Untuk meluruskan. Ya, karena jelas sekali nubuatan itu adalah nubuatan yang salah. Nah, tetapi Rasul Paulus pada saat yang sama juga khawatir. Jangan-jangan karena ada nubuat yang salah, lalu jemaat kemudian katakan, wes mulai sekarang tidak boleh ada yang nubuat-nubuat. Tidak boleh. Ya, kira-kira gambarannya saudara, kalau satu saat perut saya kosong. Saya makan jeruk yang agak asam begitu ya, lalu perut saya jadi sakit. Boleh enggak saya kemudian kepada siapa saja yang ketemu dengan saya lalu saya mengatakan jangan sekali-sekali makan jeruk itu jahat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, banyak vitamin C itu bagus buat tubuh. Nah, sama dengan Rasul Paulus, dia mengantisipasi di sini. Ya, jangan sampai kemudian jemaat di Tesalonika kemudian mengatakan tidak kepada nubuat, ya, karena nubuat itu datangnya dari Roh Kudus, ya, saudara. Nah, mari sekarang kita pindah ya dari kata memadamkan, sekarang kalau begitu urusannya ini urusan nubuat ini. Nah, pengertian nubuat itu apa? Nah, ini saya harap kita jadi gamblang di sini ya, kita clear di sini. Ya, karena kadang-kadang kalau kita bicara soal nubuat tuh rasanya wih itu adalah karunia yang luar biasa dan itu hanya nabi saja yang punya karunia itu, saudara. Memang dalam perjanjian lama demikian. Tapi perjanjian baru tidak demikian. Saudara, itu sebabnya mari saya ajak kita akan memperhatikan beberapa bagian ya di dalam perjanjian baru. Pertama, Roma pasal 12 ayat 6, saudara. Saudara perhatikan bahwa di dalam Roma pasal 12, maka nubuat, karunia nubuat itu adalah salah satu dari sekian banyak karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memperlengkapi gerejanya, saudara. Ya, kalau kamu punya karunia bernubuat, lakukanlah itu sesuai dengan imanmu, kata Rasul Paulus, ya, di ayat tersebut. Nah, saudara tambahkan lagi, ya, ketika kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2, ya, ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, ya, dan orang mulai berbahasa dalam bahasa yang lain, saudara, maka reaksi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya itu yang nggak ngerti, saudara, mereka mengatakan ini orang lagi mabuk anggur ini, ya. Lalu Rasul Petrus berdiri dan dia mulai menyampaikan firman Tuhan, saudara.
Dan beliau mengutip dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 30. Saudara perhatikan baik-baik, nanti boleh dibaca sekali lagi ya. Bahwa di dalam bagian itu Rasul Petrus menegaskan, mendeklarasikan, memproklamirkan ya dengan perkataan ini. Pada hari-hari yang terakhir ini Allah mencurahkan rohnya atas semua manusia. Yang percaya tentu saja dengan catatan ya, yang percaya kepadanya. Jadi beda, saudara melihat perjanjian lama dengan perjanjian baru beda. Kalau perjanjian lama, Roh Kudus betul dicurahkan tetapi kepada individu-individu tertentu. Untuk tugas-tugas tertentu, untuk memperlengkapi mereka supaya mereka bisa mengerjakan apa yang menjadi panggilan mereka. Kepada hakim-hakim, kepada Yosua, kepada Besaleel, Aholiab, Roh memberi keahlian kepada mereka. Jadi orang per orang saja. Tetapi perjanjian baru atas semua. Ini yang saya garis bawahi perkataan ini. Semua saudara orang percaya itu diberi karunia bernubuat. Saudara. Ya, itu sebabnya lanjutannya hambamu laki-laki, hambamu laki-laki dan perempuan, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi saudara berhenti membayangkan ya karunia nubuat itu, waduh itu, ini yang menyebabkan ini kan ada segelintir orang yang masih berbicara kenabian itu sebagai jabatan. Perjanjian baru tidak demikian saudara. Ingat ini ya, perjanjian baru kenabian itu adalah fungsi, bukan jabatan. Karena itu dicurahkan kepada semua orang percaya, maka kita semua saudara, ya perhatikan itu ayat 1 Korintus 14 ayat 3 itu loh. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada semua orang, kepada manusia maaf. Ia membangun, ia menasihati dan menghibur. Jadi kalau begitu, ya katakanlah saya ketemu dengan seseorang yang lagi punya masalah yang sangat berat dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya. Lalu kemudian saya datang kepada dia, saya menghibur dia, saya menguatkan dia, saya mengutip firman Tuhan supaya dia boleh diteguhkan hatinya. Saudara, maka saat itu saya sedang mengoperasikan karunia bernubuat. Kenapa? Karena saya sedang menjadi juru bicaranya Allah. Jadi sesimpel itu saudara. Apa sih pengertiannya bernubuat itu? Ketika saya oleh Roh Kudus, saya didorong untuk menyampaikan perkataan ilahi kepada sesama saya. Sesimpel itu. Perkataannya bisa apa saja. Yang membangun, yang menasehati, dan menghibur. Nah itu sebabnya saudara Rasul Paulus wanti-wanti di sini. Oke, kamu sudah menghadapi kasus nubuatan yang salah. Tapi jangan kemudian kamu tutup pintu dong untuk nubuatan yang lain, yang benar, yang datang dari Roh Kudus. Karena pada saat engkau bernubuat, sesungguhnya engkau menjadi channelnya Allah untuk memberkati sesamamu. Amin, saudara. Jadi itu ya pengertian dari nubuat. Jangan dibayangkan yang rasanya jauh sekali. Ya, padahal sebenarnya sesimpel itu. Nah, saudara ini yang penting ya selanjutnya. Karena itu dari Roh Kudus tidak boleh ditolak. Tetapi karena Roh Kudus memakai manusia yang notabene gudangnya kesalahan, saudara. Maka Rasul Paulus tidak hanya berhenti di situ. Jangan menganggap remeh nubuat-nubuat ya. Enggak berhenti di situ. Saudara perhatikan ya. Kita melihat
ada lanjutannya. Ya, dalam bahasa Yunani itu sebenarnya ada tetapinya, tapi bahasa Indonesia nggak muncul, saudara. Jadi nyambung sebenarnya. Ya, janganlah padamkan Roh Kudus, ya. Janganlah anggap remeh nubuat-nubuat, tetapi ini nyambung loh, saudara ya. Tetapi ini yang penting, saudara. Ujilah segala sesuatu. Ini siapa saja yang ngomong, saudara. Tidak peduli itu pengkhotbah favorit saudara. Tidak peduli itu orang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Tidak peduli, saudara. Siapapun yang ngomong harus diuji. Dan setelah diuji lanjutannya, saudara, kemudian ini. Ya, roh itu akan selalu membawa kita kepada kedewasaan. Dan ciri kedewasaan itu apa? Dia tahu membedakan apa yang baik dan yang jahat. Yang baik dia pegang, yang jahat dia singkirkan dari kehidupannya. Saudara, jadi itu pengertiannya, saudara. Ujilah, dokimazo. Itu seperti menguji dalam pengertian membuktikan, saudara. Nah, kalau sudah ngomong menguji, membuktikan, itu berarti ya ada yang palsu. Sama seperti kalau saya mau beli katakanlah madu gitu ya, saudara ya. Ya, saya nggak tahu benar atau tidak cara-cara yang saya sering baca di YouTube itu ya, untuk di Google begitu, bagaimana cara membedakan madu yang asli dan yang tidak ya. Pokoknya kalau ada gelembung-gelembungnya itu berarti masih ada oksigennya di situ ya, dan sebagainya. Lalu kalau ditaruh di kulkas dia enggak beku dan seterusnya lah ya, saudara. Nah, kenapa kok harus diuji? Maka jawabannya karena ada yang palsu. Dan saudara melihat, ini penting saudara ya, dari sejak perjanjian lama sesungguhnya Allah sudah memberikan awasan yang keras bagi umatnya. Baca di dalam Ulangan pasal 18 itu ya, ayat 21 dan 22. Kalau ada seorang yang berdiri mengatakan dirinya sebagai nabi Allah, lalu mengatakan sesuatu, jangan kamu terus telan bulat-bulat saja. Uji dulu. Kalau perkataannya terjadi berarti dia nabi yang asli. Tapi kalau tidak, dia adalah nabi yang palsu. Ya, mengingatkan kita. Berapa waktu lalu ramai sekali ya, ada beberapa hamba Tuhan menghardik COVID-19 itu, ingat ya. Berhenti, stop sampai di sini katanya. Ya, tapi COVID-nya bukan berhenti, tambah merajalela. Itu berarti nabi yang palsu kalau menurut ukuran perjanjian lama. Bukan saya yang ngomong, saudara, Ulangan 18 itu. Ya, Ulangan 18. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara, saya kira kita tidak boleh tutup mata terhadap ayat yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini ya, pasal 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Dia katakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu, sejak dulu, saudara, ini bukan fenomena baru, tampil di tengah-tengah umat Allah. Lalu dia tarik garis sejajarnya ini. Demikian pula di antara kamu ini menunjuk kepada umat Tuhan, menunjuk kepada gereja, saudara. Akan ada guru-guru palsu, saudara. Nah, ini saya kira kenapa Rasul Paulus harus mengatakan ujilah segala sesuatu. Karena ada yang palsu, bahkan Alkitab sendiri menjelaskan kepada kita dengan gamblang. Ada satu karunia yang disebut dengan the discerning spirit ya. Itu membedakan roh. Nah, itu orang kadang mikir membedakan roh seperti yang dulu sekali saya pahami. Ya, misalnya ada orang berbahasa lidah begitu, lalu dia dengerin. Wah, ini asli ini. Lalu ada yang lain,
ini palsu. Bukan begitu sebenarnya pengertiannya discerning spirit itu, membedakan roh. Dalam pengertian apa sesungguhnya? Membedakan apa yang benar dan apa yang salah sesungguhnya. Dan ketajaman itulah datang dari Roh Kudus yang memakai kita karena kita sudah hidup di dalam Dia, mengikuti jalan kebenaran dalam hidup kita. Lalu Roh Kudus memakai kita untuk kemudian kita mengatakan ini benar dan itu salah. Saudara, jadi kalau demikian ini sebuah benang merah yang nyambung. Ini yang harus kita ingat saudara. Sebab saya sangat peduli, saya sangat concern, saya sangat prihatin. Terus terang ya. Di tangan kita semua ada smartphone. Saudara bisa buka dan klik. Dan saudara bisa dengar siapa saja berbicara. Berbicara atas nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Yesus, mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi sekali lagi Rasul Paulus katakan, ujilah segala sesuatu. Saya pernah dengar ya jemaat yang katakan dulu, Pak, sekarang ini kan enak Pak, bisa dengar siapa aja, pokoknya pengkhotbah favoritku. Yesusnya sama, gitu loh saudara ya. Yesusnya sama, enggak sama loh saudara. Yesusnya memang sama, tapi isinya itu loh. Apa yang disampaikan itu banyak kali berbeda. Dan itu sebabnya firman Tuhan relevan buat kita sekalian khususnya yang hidup di era digital ini saudara. Ya, karena saya kira Rasul Petrus ini tahu benar ya, bahwa kalau kita mendapat asupan ajaran yang enggak benar, itu pengaruhnya itu bukan di pikiran saja. Tetapi itu akan terus masuk dalam hati kita, dan kalau sudah masuk dalam hati kita, itu akan mempengaruhi apa yang keluar dari hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, itu pengajar guru-guru palsu itu ya. Mereka itu jadi budak hawa nafsu. Dia katakan demikian loh, baca di pasal 2 itu saudara. Bahkan mereka itu terlatih dalam keserakahan. Wow, kaget saya. Terlatih kok dalam keserakahan. Terlatih dalam keserakahan. Saudara, ya kalau dengar-dengar di YouTube itu jangan, wah enak firman bawa no itu asik, ganteng mana saudara ya. Karismanya itu loh, kalau ngomong itu kayak langsung waduh adem di hati. Oh hati-hati saudara, hati-hati. Maka saya terus terang sangat sedih kalau ada istilah apa itu, pastor tapi seleb gitu loh. Selebriti pastor, pastor yang selebriti. Ya saudara, semuanya bermerek, harganya mahal yang nempel di badannya itu saudara. Saya khawatir terus terang karena apa? Sebuah penelitian menunjukkan kalau kita sudah mengidolakan ya seorang pembicara, seorang pendeta atau siapa sajalah. Kita lalu memproyeksikan tuh hamba Tuhan ini hidupnya sempurna. Lalu dia ngomong apa saja kita buka mulut lebar-lebar langsung ditelan saudara. Ini yang menurut saya sangat-sangat berbahaya. Rasul Paulus sungguh mengatakan kamu jangan menolak pekerjaan Roh Kudus yang sering berbicara melalui nubuat-nubuat itu. Tetapi saat yang sama, engkau juga harus mengujinya. Saya mengutip dari Warren Wiersbe, saya mungkin pernah mengutip kutipan ini, tapi saking kuatnya beliau berbicara, saya angkat lagi saudara. Dia mengatakan setan itu pemalsu. Ia mengabarkan Injil yang palsu. Rasul Paulus berbicara Injil yang lain, bukan Injil yang sejati. Dikhotbahkan oleh pengajar palsu. Rasul Paulus pakai istilah rasul palsu. Akibatnya yang lahir adalah orang Kristen yang palsu pula. Rasul Paulus pakai istilah saudara yang palsu.
Dan perhatikan ini, perumpamaan tentang lalang dan gandum itu yang akan tumbuh sama-sama. Beliau mengingatkan kita, setan selalu menumbuhkan kekristenan palsu dimanapun Tuhan menumbuhkan kekristenan yang sejati. Saudara buka YouTube sekarang ini, aduh rame saudara ya, rame sekali. Yang lagi hot itu mereka-mereka yang apa itu, mengajarkan ya, teologi oneness itu loh ya. Teologi oneness itu salah, itu sesat, itu sudah dari zaman dulu dalam sejarah gereja itu betul-betul dianggap sebagai pengajaran yang sesat. Ya, bahwa Allah itu sebenarnya satu, Bapa, ya kalau dia pas inkarnasi ya dia pakai topeng Tuhan Yesus, tapi sesungguhnya Allahnya itu satu gitu. Ya, jadi yang dibela itu adalah kesatuan tapi mengorbankan ketigaan. Nah, yang benar adalah Allah itu three in unity. Ya, tiga tapi dalam kesatuan yang tidak terpecah-pecah, Saudara. Tidak terpecah-pecah. Dan itu ada grupnya itu, ya. Dan puji Tuhan, Saudara, Tuhan tidak kehilangan akal, tidak kehilangan cara untuk kemudian mengekspos ya kesesatan mereka ini. Mereka sendiri ribut. Ya, ribut, bahkan waduh, saya kira muncul video-video yang tidak pantas ya. Untuk kemudian orang mengatakan ini orang Kristen, tidak pantas Saudara, judul-judulnya itu Saudara sangat mengerikan. Dan itu sebabnya kita percaya ya, ketika kepalsuan itu mulai menyusup masuk dalam kehidupan kita, maka akan melahirkan ya perilaku-perilaku yang jahat di mata Tuhan, Saudara. Sebaliknya, ketika kita terus hidup ya menurut pimpinan Roh Kudus, keep in step with the Holy Spirit dalam hidup kita, Saudara, maka yang lahir adalah kedewasaan. Cirinya apa? Orang akan memegang yang baik dan menghindari yang jahat. Terakhir Saudara, lalu sikap apa sih yang mesti kita kembangkan berdasarkan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Kalau begitu, ini yang harus kita kembangkan dalam hidup kita, Saudara. Pertama, kita harus tetap haus. Haus dalam pengertian apa, Saudara? Kita terbuka. Terbuka dalam pengertian apa? Saya mengharapkan, saya menghendaki Allah berbicara kepada saya, bisa jadi channelnya lewat firman Tuhan yang saya dengar, bisa jadi channelnya melalui teman-teman seiman yang datang menjadi juru bicaranya Allah, menasehati saya, menegur saya, membimbing saya. Saudara, kita harus terbuka, kita harus haus. Kenapa? Sadar bahwa kita nggak bisa hidup sebagai orang percaya yang penuh dengan kemenangan seorang diri, Saudara. Kita bisa salah, kita bisa tersandung dan jatuh. Tetapi kalau ada orang-orang yang menjadi supporting system buat kita, ya ada yang mengingatkan kita, ada yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita, Saudara, maka kita terima itu dan itulah yang mendewasakan kita. Satu sisi harus haus. Di sisi yang lain, Saudara, ini harus seperti sayap ya, tidak boleh cuma sayap satu, tidak bisa terbang nanti, sayap satu. Sayapnya harus dua. Kita terbuka, tetapi saat yang sama kritis. Kritis ini bukan ini loh, Saudara. Kadang-kadang kritis itu kan kita pikir itu negatif ya. Kritis itu kita seringkali samakan dengan sikap yang suka cari-cari kesalahan. Bukan, Saudara, bukan. Kritis dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa saya akan menguji segala sesuatu apa yang saya dengar.
apa yang saya terima. Dan ujiannya saudara tentu saja berdasarkan firman Tuhan. Saya bisa saja mengatakan, wah ini kelihatannya madu ini asli nih karena ada gelembung-gelembungnya itu. Tapi kan saya nggak tahu banyak soal madu, saudara. Nah itu sebabnya panggilan buat kita sekalian untuk kita menenggelamkan diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Itu tidak bisa ditawar, saudara. Tidak bisa ditawar. Ketika kita sudah mengenali firman Tuhan dengan sangat baik, mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kita kenal, kita hidupi kebenaran itu, saudara, lalu ketika kita dengar apa yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita akan segera tahu kalau itu enggak benar. Dan kalau itu enggak benar, saudara, maka harus dijauh, dihindari. Siapapun yang mengatakannya, saudara. Amin. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Saudara, ini butuh self-disiplin ya, disiplin rohani. Mari setiap hari. Biarlah firman Tuhan itulah yang menjadi asupan, makanan rohani buat kita sekalian. Mendewasakan kita. Sehingga kita sensitif terhadap segala sesuatu yang bukan datang dari Allah. Tuhan menolong kita sekalian. Puji Tuhan, saudara.